terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular pedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesatan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Dengan kami terbaik untuk Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk hari yang baru Tuhan. Terima kasih untuk minggu kedua di bulan Agustus ini ya Bapa. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan, kami boleh ada berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini ya Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan Yesus untuk mengangkat hati kami ya Bapa, untuk menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan ya Bapa, kami rindu mengalami perjumpaan yang terbaik bersama-Mu Tuhan. Kami juga rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Untuk itu ya Bapa, kami undang Engkau datang ya Bapa. Engkau hadir ya Aba, ya Roh Kudus. Engkau datang ya malaikat untuk menjaga-jaga kami dalam beribadah ini ya Tuhan. Tutup bungkus kami, suci kuduskan kami ya Bapa. Layakkan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kau berkati kami dalam beribadah Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya, biar hanya Engkau yang beracara dalam hati kami, dalam hidup kami Tuhan. Terpuji-puji nama-Mu ya Bapa, kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya boleh katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, tetap dalam hadirat Tuhan. Angkat hatimu sembah Dia. Haleluya. Datang
Tuhan. Lebih lagi imani lagu ini. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus
Tebus kami dari salah dan dosa kami. Terima kasih Kau melayakkan kami Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sampai Yesus tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Syukur hanya bagimu Tuhan. Engkau bertahta atas kami ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih untuk indahnya hadirat-Mu yang manis Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengalami perjumpaan yang terbaik. Kami tahu Tuhan ada memeluk kami saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, untuk itu kami mau lebih lagi Tuhan mengagung-agungkan nama-Mu ya Bapa. Kami mau menari bagi-Mu ya Tuhan, biar Engkau boleh disenangkan melalui pujian penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Mari kita, mohon maaf, silakan berdiri. Kita lebih lagi mau menari buat Tuhan, ada amin? Amin. Kasih tahu tangan kiri kita, katakan Yesus baik bagiku. Amin. Karena Tuhan Yesus adalah pokok dan kita adalah carangnya, ada amin Bapak Ibu. Mari kita sama-sama tinggal di dalam Tuhan.
bisa lebih lagi untuk Tuhan. Amin. Kita naikkan satu pujian lagi karena Tuhan kita sudah menebus kita dan sudah bangkit untuk kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita lebih lagi datang ya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami. Kami bersyukur Tuhan kami bisa bersorak bagimu Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau pasti disenangkan atas pujian penyembahan kami. Tuhan Bapakku yang baik, kami berdoa Tuhan sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, Kau yang beracara atas hati kami Tuhan. Bentuk hati kami Tuhan. Berikan kami hati seperti hati-Mu ya Bapa. Berikan kami hati Tuhan Yesus yang mau mendengar dan mau melakukan seturut dengan firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan Bapak Yosua Hendro yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Biar melalui mulut, bibir, lidah hamba-Mu Tuhan boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, sebelum juga kami akan memberikan persembahan yang terbaik, kami akan menabur untuk pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Berkati kami yang menabur Tuhan. Berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan,
berapapun yang kami tabur, semua akan baik untuk pelebaran kerajaan-Mu. Berkati Tuhan, tangan-tangan yang mengelola. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya, amin. Kamu jadikan baru Tuhan. Kami ada tempat ini juga karena kasih-Mu semata.
sudah selayaknya kami siapkan hati kami menjadi tanah yang baik untuk benih firman. Urapi hamba-Mu, kiranya firman saja sampaikan nama-Mu saja yang ditinggikan. Pimpin dari awal pertengahan sampai akhir. Ini adalah acaramu Tuhan. Dalam puji hormat kemuliaan kami kembalikan hanya dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Bang Musik. Shalom. Shalom. Merdeka. Merdeka. Ya, puji Tuhan. Masih ingat saya? Saya sudah ingat sini loh. Artinya tuh dulu saya pertama kali sini pakai map gitu, map aja kesasar, mana muter-muter. Kedua juga masih sekarang udah apalah, pokoknya ada tulisan Taman Aster itu. Ternyata Taman Asternya dibalik, wah nggak kelihatan juga. Tapi sekarang sudah ada tulisannya Pak Indri, Medlan Cibitung gitu, ada belok, jadi saya tahu di situ. Ya, tema kita adalah redemption atau penebusan, keselamatan melalui penebusan Yesus di kayu salib. Saya tambahkan sedikit di situ, mengapa Allah memilih jalan salib. Jadi, mengapa sih Allah kok memilih jalan salib? Kok nggak jalan yang lainnya? Gitu? Kenapa mesti disalib? Kita mungkin masih ingat tema 2-3 minggu yang lalu ya, waktu kita itu temanya tentang goncangan redemptive shaking, jadi goncangan yang membawa pertobatan. Sebetulnya redemption itu adalah penebusan, tapi nggak bisa diartikan goncangan yang membawa penebusan, karena yang bisa menebus itu cuma Kristus. Tapi goncangan itu membuat kita bertobat, dan dari situlah arah awal dari penebusan itu. Setiap kali kita itu mengingat tentang salib, puji Tuhan tadi lagunya mengarah semuanya, darahmu Yesus semuanya. Tapi kalau kita mengingat tentang salib, yang kita ingat apa sih? Mahkota duri, cambuk, paku, darah, kematian. Saya tuh dulu tuh suka koleksi ini. Di rumah itu ada kapel ya, istilahnya kapel buat saya saja. Itu ada satu lemari kecil itu buat museum rohani saya. Di situ kalau saya ke Yerusalem saya kumpulin, ada mahkota duri, ada juga paku salib itu saya susah nyarinya. Saya cari replika, saya lihat panjang 17 cm di sini. Juga tombak buat nusuk itu persis seperti tombak di situ, tombak kuno buat nusuk seperti itu. Cambukan juga. Semua itu memang benar. Yesus memang menderita di kayu salib. Yesus memang disalibkan, betul. Semua juga mengaku itu. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa itu bohong, Yesus nggak disalib kok, Yesus diselamatkan. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi saya suka jawabannya Bapak Bambang Nursena, tutup Alkitab, nggak usah dibaca. Kalau untuk membuktikan Yesus itu disalib, nggak perlu baca itu, nggak perlu baca Alkitab, baca sejarah saja kita tahu. Terus gunanya Alkitab buat apa? Alkitab untuk kita tahu mengapa Yesus disalib. Karena Alkitab tidak pernah menempatkan penderitaan Yesus itu sebagai pusat Injil. Nggak pernah menempatkan penderitaan Yesus itu sebagai pusat Injil. Nah, pusat Injil adalah makna dari penderitaan itu. Itulah kita harus baca Alkitab. Kalau disalib kan enggak. Disalib kan dari baca buku sejarah saja iya. Saya masuk S2 di STT Betel Bekasi, Pak Indri ngalami, nggak tahu ujiannya apa. Dulu ujiannya waktu masuk itu disuruh baca buku yang isinya itu begini. Buat tulisan tentang Yesus
yang tidak ditulis orang-orang Kristen. Mana ya? Dan ternyata banyak. Di situ kesaksian siapa? Tentara-tentara Romawi yang datang. Terus dia sampai ngomong, siapa sih orang ini? Sampai orang-orang yang sesudah Yesus disalibkan sudah bangkit, yang orang-orang ini sampai mau mati demi dia, itu siapa? Kesaksiannya banyak sekali. Karena banyak orang itu, tadi saya katakan, kenapa kok Tuhan memilih jalan salib? Karena banyak orang-orang itu pada zaman Romawi, pada zaman itu disalibkan itu banyak sekali. Bukan hanya Yesus, betul? Banyak. Itu hukuman yang lumrah di situ. Bisa karena kesalahan sendiri, makar dan sebagainya. Ada juga yang dituduh dan sebagainya. Tapi kita pun tahu Yesus tidak disalibkan sendirian, betul? Ada. Nama Yesus bukan juga cuma satu, tapi yang disebut Kristus cuma satu. Tapi hanya satu kematian yang menyelamatkan dunia. Siapa? Bukan orang disalib. Bukan semua orang disalib. Bukan asal orang disalib. Tapi Yesus. Karena kematian Yesus, hanya Yesus yang mati sebagai penebus. Banyak yang mati disalib. Hanya Yesus yang mati sebagai penebus. Inilah yang menebus dosa kita. Nah, kita hari ini akan melihat penyaliban bukan hanya sejarah atau kesalahan sejarah atau penderitaan, bukan kekalahan Yesus, melainkan rancangan keselamatan dari Allah sejak manusia jatuh dalam dosa. Betul. Makanya kalau ditarik, kita bisa jadi cerita juga. Lu kalau Yesus tahu dia akan disalib, dia tahu saya di dunia tahu bahwa dia akan mati disalib. Kenapa waktu di Taman Getsemani dia berdoa pada Bapaknya, Bapak kalau boleh, istilahnya itu, Mbok jangan disalib. Sempat. Itu yang saya pakai untuk menjawab setiap orang. Kalau bertanya sama saya, Pak Yosua, doa ini boleh enggak? Doa ini boleh enggak? Doa apa saja boleh, nggak ada yang salah. Tetapi akhirnya harus ditambahi, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Yesus yang tahu disalib saja masih menawar. Bapak kalau boleh ambil cawan kesengsaraan ini, tapi bukan kehendak-Mu yang jadi, kehendak-Mu yang jadi. Yang jelas masalah manusia itu bukan sekedar jatuh dalam dosa, tapi keterpisahan dengan Allah. Itulah masalahnya. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa. Apa sih berbuat dosa itu? Berbuat dosa itu, di situ dikatakan hemarton dari hamartano, artinya meleset dari sasaran. Ini gambarannya. Harusnya ke sini. Melesetnya ada yang sedikit, ada yang jauh. Itulah meleset dari sasaran. Ini istilah dalam hal memanah. Jadi kalau orang memanah itu meleset, itulah hamartano. Apa sih maknanya? Maknanya begini. Dosa itu bukan hanya kita melakukan hal-hal yang jahat. Bukan hanya kalau kita membunuh. Bukan hanya kalau kita tuh berzina. Tetapi dosa adalah kegagalan manusia mencapai tujuan Allah. Saat Allah diciptakan, kita gagal di situ. Itu sudah dosa. Gak harus membunuh, gak harus berzina, gak harus menipu, gak harus berbohong, enggak. Kita meleset gak sampai di situ saja, udah dosa. Manusia itu diciptakan untuk kemuliaan Allah. Tetapi manusia hilang itu. Sejak manusia dalam dosa, manusia itu hanya hidup
untuk tujuannya sendiri. Aku. Nanti ngobrol dengan ibu gembala, bapak gembala, muncul juga itu egois, itu keinginan sendiri. Ya coba itu, apapun itu egois, keinginan sendiri. Pokoknya kalau aku ya sudah aku, yang lain lupakan. Jadi manusia hidup itu bagi dirinya sendiri. Amin. Jangan langsung amin. Ini salah. Tapi kita memang begitu. Itulah sebabnya manusia kehilangan kemuliaan Allah. Tuhan menciptakan itu dengan tujuan memuliakan Allah. Kita beda. Contoh, sebuah kompas yang rusak, bentuknya mungkin masih benar, jarumnya masih bisa muter, tapi nggak lagi menunjukkan mana utara itu, nggak bisa menunjukkan mana utara itu. Rusak. Demikian juga manusia. Orang masih dapat bekerja, masih dapat membangun rumah tangga. Saya percaya di sini banyak yang bekerja, banyak yang punya keluarga, berumah tangga, masih dapat berbuat baik, masih dapat pelayan di gereja, masih kuliah di STT, dosennya lagi. Bisa saja seperti itu. Namun arah hidupnya tidak lagi menuju pada Allah. Itulah salah sasaran hamartano. Salah sasaran. Baik. Contoh, keluarga itu baik. Seorang ayah dan ibunya itu baik, menyekolah anak-anak, dipilihkan yang bagus, pilihan sekolah yang bagus, dikasih makan. Di sini banyak orang Batak. Katanya sejujurnya Tuhan baca dari YouTube kok, katanya orang Batak itu dikatakan diomongin kasar nggak mempan, tapi kalau diomongin begini loh, lihat tuh suamimu kurus gitu nggak kamu kasih makan tuh, waduh sakit hati, katanya begitu. Karena harus kasih makan. Udah dikasih makan anak-anaknya semuanya, sekolah diajak berlibur juga, liburan, ada waktu untuk jalan-jalan, ada. Hidupnya rukun, nggak selingkuh. Kurang apa keluarga seperti ini? Bukan keluarga yang berantakan, nggak pernah berantem. Cuma di rumah hampir nggak pernah ada yang namanya itu doa bersama, baca Alkitab bersama. Tuhan nggak pernah dilibatkan saat mengambil keputusan. Pikirannya, wah aku ini. Pernahkah seperti itu? Mereka membangun keluarga yang bahagia, tetapi bukan keluarga yang berpusat pada Allah. Bisa. Ada di tempat ini. Apa pertanyaan dibalik? Ada yang punya jam doa bareng di keluarga. Ada yang punya saat membaca Alkitab bareng di rumah. Atau sendiri-sendiri. Baca. Saya kemarin rekor kemarin. Dulu kan pernah cerita saya Alkitab itu baca 10 pasal. Saya dengerin bisa 15 pasal. Kemarin itu saya lakukan bener, nggak mau berhenti saya. 45 pasal. Terus dua raja-raja itu tawar 45 pasal. Bapak Ibu, mungkin rumah ini penuh kasih antar sesama, tapi kosong dalam hadirat Tuhan. Dosa itu tidak selalu harus menjadi penjahat.
kadang-kadang dosa itu membuat kita itu merasa nggak butuh Tuhan. Apakah di sini masih butuh Tuhan? Saya mau tanya, kapan terakhir kali Bapak Ibu menangis dalam doa? Tuhan tolong. Kalau bulan lalu tentang goncangan yang membongkar apa yang ada dalam kita, sandaran kita apa? Kalau sandaran kita bukan bukan Tuhan, bahaya. Orang punya duit, apa saja bisa diselesaikan. Ya belum tentu, bisa, belum tentu. Kalau belum tentu, berarti duitnya kurang gede. Kalau gede pasti bisa. Begitu duitnya hilang, goncang. Atau kekuasaan. Di tempat saya kemarin habis ibadah, saya bawa firman di kantor saya di Yuti. Datang itu, wah Pak Indro, wah harus sungkem ini foundernya. Saya senang. Masih banyak yang menghargai saya. Masih banyak yang menghormati, menghargai saya gitu. Ada teman saya, waktu jadi pemimpin, galak sekali. Pensiun, balik lagi di kantor, dicuekin, nangis. Saya tidak mau seperti itu. Apa yang jadi sandaran kita? Bersandar itu seperti ini loh. Kalau temboknya hilang, saya jatuh. Apakah kita bersandar pada Tuhan? Kalau Tuhannya hilang, jatuh. Atau kita merasa tidak butuh Tuhan? Kapan terakhir kali berdoa? Kita nangis, meratap. Banyak orang tetap bisa bekerja dengan baik, membangun keluarga dengan baik, melakukan banyak kebaikan, aktif di gereja, tetapi pusat hidupnya bukan lagi Kristus. Aktif di gereja. Kita tahu kok, banyak hamba Tuhan yang jatuh. Kurang apa? Jatuh bisa macam-macam. Bisa karena posisinya makin tinggi, bisa karena duitnya, bisa karena godaan wanita. Kalau ada godaan wanita, pasti juga ada godaan laki-laki. Gak ada laki-laki selingkuh, gak ada perempuannya, ya mesti pakai perempuan juga. Sama-sama digoda. Bisa seperti itu. Ini yang dimaksud Paulus, kita berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bukan kok semua orang telah membunuh, enggak. Bukan kok semua orang telah bersinah, enggak. Tapi kehilangan kemuliaan Allah berarti kehilangan tujuan kita. Seperti saat Yesus, Tuhan itu menciptakan kita. Kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Hidup untuk mengenal Tuhan. Hidup untuk mengasihi Tuhan. Untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Manusia bisa loh, tampak berhasil di dunia, tampak sukses dalam pelayanan. Tetapi jika Kristus bukan menjadi pusatnya, ia kehilangan arah. Sukses kok. Keluarganya bagus. Sukses. Tapi kalau Kristus bukan lagi pusat itu, kita kehilangan arah. Halo, are you with me? Masih bisa ngikut? Kok diem saja? Agak ditanya. Hamartanu. Ini sebabnya manusia butuh penebusan. Bukan butuh sekedar perbaikan moral. Moralnya sih oke. Kurang moral apa? Keluarga bahagia. Kurang moral apa? Pelayanan baik. Tapi Kristus bukan lagi pusat hidupnya. Makanya ada pertanyaan. Ada yang menyatakan, seandainya Roh Kudus ditarik dari
gereja, nggak ada lagi dunia. 90% gereja masih bisa jalan. Karena selama ini tidak jalan bersama Roh Kudus. Masih yakin jalan terus. Harusnya tuh roboh. Harusnya bangga. Amin, bukan amin. Kita masih bisa jalan tanpa Roh Kudus, sesuatu yang salah. Itulah hamartano. Dan kasih Allah itu dinyatakan melalui penebusan. Coba Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah. Kita baca bersama saja. Ini khusus 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya itu supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan berhidup yang kekal. Hampir semua orang memahami kalimat begitu besar kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah. Tapi saya coba cari yang enggak nyari kebetulan aja kok ketemu gitu. Sebetulnya teks Yunani-nya itu bukan berbicara tentang besarnya kasih Allah, tetapi lebih ke caranya Allah mengasihi. Caranya Allah mengasihi. Nah, utos gar egapesen oteoston kosmon. Utos di situ itu artinya demikian, dengan cara ini, seperti inilah, in this way. Kalau diartikan secara harfiah artinya sebab dengan cara inilah Allah mengasihi. Bukan ngomong tentang besarnya, bukan pele agape, bukan. Tapi hutos, dengan cara inilah, demikianlah, seperti inilah. Ini berbicara tentang caranya. Artinya Yohanes itu sedang ngomong begini. Ini loh caranya Tuhan mengasihi. Bukan ngomong besarnya. Ini loh caranya Tuhan mengasihi dunia. Kasih itu diwujudkan dalam tindakan. Karena itu salib bukan sekedar bukti bahwa Allah mengasihi kita. Tapi salib adalah cara Allah menyatakan kasihnya tanpa mengabaikan keadilannya. Kita perhatikan cara Allah menyatakan kasihnya tanpa mengabaikan keadilannya. Allah itu maha kasih benar. Allah itu maha adil benar. Makasih artinya apa? Semua yang salah diampuni. Maha adil, semua yang salah dihukum. Bagaimana dua ini bisa dilihat? Yang salah tetap dihukum, yang salah tetap diampuni. Yesus tanggung kesalahan kita. Akhir-akhir ini kita sering mendengar anak-anak main di sungai, keseret, hilang, ketemunya 1 kilo, udah meninggal. Benar kan ya? Kapal tenggelam, betul ini? Kapal tenggelam. Kalau ada anak yang jatuh ke sungai dengan derasan sungai itu, kita bisa saja berkata, ayah mengasihimu nak, ayah mengasihimu nak. Tapi kasih itu akan nyata, baru benar-benar nyata bila dia turun tangan untuk menyelamatkan anaknya. Bukan cuma teriak-teriak, aku mengasihimu anakku, aku mengasihimu, aku mengasihimu. Terjun, amin. Itulah kasih, itulah yang dilakukan Tuhan gitu. Sekalipun harus memtaruhkan nyawanya, iya. Kasih selalu dibuktikan dengan tindaknya. Namanya kasih. Tindakan pertama kasih itu apa? Ya ngasih. Kita ngasih apa? Kemarin sibuk tentang itu. Saya dikirimin YouTube-nya siapa itu?
orang Batak yang suaranya kayak cewek kecil, Miron, siapa itu? Siapa? Nah itu loh, ngomong perpuluhan itu sekarang tidak ada, karena itu zaman perjanjian lama gini, bla 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 bla. Sekarang ini imamatnya imamat Yesus, itu kan untuk Lewi, Lewi kan udah ada. Iya betul, saya bawa ke kul, gimana pendapat? Nah dia tanya saya, gimana pendapat Pak Yosua? Saya jawab, ya aku sih percaya ngasih sih, perpuluhan sih kasih aja sih. Lah boleh enggak kalau dikasihkan ke orang miskin, kan sama saja dengan perpuluhan, kasihkan ke Tuhan. Ya saya jawab, ya kasihlah perpuluhan kedua Bu. Kedua, emang ada berapa perpuluhan? Ada berapa perpuluhan? Maleakhi 3:11. Yang kedua itu untuk dibawa ke pesta. Kita bawa suatu tempat mungkin di Yerusalem, kita belanjakan, kita nikmati. Itu yang kedua. Yang ketiga untuk janda-janda anak yatim itu tiap 3 tahun. Jadi perpuluhan zaman dulu itu setahun itu berarti 10 tambah 10 tambah 3,3, 23,3%. Kalau dikatakan sekarang perpuluhan yang Maleakhi itu saya kasihkan gereja. Terus yang dibawa ke Yerusalem itu kita makan sendiri. Nah saya kan butuh kuliah, saya kan butuh buku, saya kan butuh jas seragam gitu. Ya itulah pakai itu. Yang kedua, yang ketiga, ya pakai itulah perpuluhan kasihkan orang. Tapi kan ini yang penting kan rela. Iya. Pertanyaannya bukan kok seberapa kamu rela, kenapa kamu tidak rela itu. Persembahanmu akan diterima kalau kau rela. Pertanyaannya bukan kok terus jasa relamu berapa, tapi kenapa nggak rela? Kalau mau adu ayat kita carilah, serahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Loh, perjanjian baru itu bukan cuma 10% penghasilan, 100% hidup. Kalau ngomong 100% hidup, jangan persoalkan perpuluhan lah. Pasti. Tapi saya nggak ngomong perbulan ini, monggo gereja punya aturan sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, bukan hanya 10% penghasilan, 100% hidupmu kasihkan pada Tuhan. Kalau kita baca dari ayat sebelumnya, ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ini kan ceritanya begitu. Pada digigit ular, Tuhan perintahkan Musa buat ular tembaga itu kan taruh atas. Siapa yang melihat itu sembuh. Kalau kita lanjutkan itu Bapak baca ya. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya padanya beroleh hidup yang kekal. Dengan cara inilah Allah mengasihi dunia ini, sehingga ia telah mengenalkan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nyambung kan? Pertama-tama dibuat seperti Musa meninggikan ini, orang percaya bisa hidup. Logikanya gimana? Ada orang digigit ular bisa lihat patung ular tembaga selamat? Gak ada logikanya. Demikian pula tadi dikatakan ini kalau kita naikkan, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Artinya disalibkan, supaya orang yang percaya padanya tidak beroleh hidup yang adanya beroleh hidup yang kekal. Dengan cara itulah Allah mengasihi dunia ini, yaitu menyerahkan anaknya. Nggak masuk akal juga kita mati secara rohani bisa selamat hanya karena percaya pada Yesus yang disalibkan. Nggak masuk akal. Tapi dengan cara itulah kasih Allah itu dinyatakan di dunia ini. Nyambung kan? Lalu mengapa Yesus harus mati? Allah adalah kasih dan Allah juga kudus.
Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa pencurahan darah tidak ada pengampunan. Pengampunan ini apesis, artinya pembebasan, pelepasan, penghapusan hukuman. Namun dalam konteks ini nggak bisa tanpa korban. Pengampunan itu bukan berarti kok Allah terus melupakan, aku lupa dosa manusia, enggak. Tidak segampang itu, dan ini sering dibicarakan orang-orang yang tidak percaya. Kenapa kok nggak langsung diampuni saja? Nggak segampang itu, nggak segampang itu. Pengampunan terjadi karena hukuman kita telah ditanggung. Siapa yang nanggung? Yesus. Itulah sebabnya salib diperlukan supaya tidak ada yang melanggar kasih, supaya tidak juga ada yang melanggar kekudusan. Kasih, kekudusan, keadilan jadi satu. Ada harga yang harus dibayar. 1 Petrus 1:18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tak bercacat. Kata ditebus di sini kalau kita lihat elutrotete, artinya membebaskan seorang dari membayar hutang dengan harga tebus. Dengan membayar harga tebus, ada harga yang harus dibayar. Di dunia Romawi, seorang budak bisa dibebaskan, tapi ada harga yang harus dibayar. Harus ada yang membayar. Petrus menggunakan gambar ini untuk menjelaskan bahwa kita ini budak dosa, dan ada harga yang harus dibayar. Bukan dengan emas atau perak. Contoh, seorang diculik, dia bisa dibebaskan bila ada yang membayar. Demikian juga keselamatan kita, itu pemberian orang yang membayar kita, bukan menjadi milik kita sendiri. Pertanyaannya adalah, harga tebusan itu dibayarkan pada siapa? Kita tahu kan, kita dosa, terikat nih, budak dosa. Kita ditebus dengan apa? Dibayar. Bayarannya mahal kan ya? Dibayarkan pada siapa? Halo? Dibayarkan pada siapa? Ada yang bilang pada iblis. Apa hubungannya? Kalau Tuhan itu Bapak saya berantem dengan bapak saya. Wah. Lah iblis itu siapa? Tetangga saya. Saya ini berantem dengan bapak saya. Iblisnya tetangga saya, bukan ibu saya, bukan juga sanak saudara saya, tetangga. Lah mosok saya berantem dengan bapak? Bayarnya ke tetangga. Tolong diperhatikan. Harga tebusan itu bukan berarti Allah membayar kepada seseorang. Tetapi harga tebusan itu berarti Kristus menyerahkan dirinya sebagai korban yang memenuhi tuntutan keadilan Allah. Allah Maha Adil, Allah Maha Kasih, dibayarkan supaya lunas semuanya. Itu artinya sehingga manusia dapat diampuni tanpa mengabaikan kekudusan dan keadilannya. Hasilnya apa? Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Darah Yesus Kristus itu mendatangkan penebusan
penebusan, pengampunan, kasih karunia. Kemudian Kolose 1 ayat 13-14 menambahkan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Penebusan bukan hanya untuk membebaskan kita dari hukuman. Penebusan itu merubah status kita dari seteru musuh menjadi sahabat, dari budak menjadi anak, dari kerajaan gelap kerajaan anaknya. Jadi ketika Yesus berkata dalam Yohanes 19 ayat 30, waktu disalib, sudah selesai. Di dalam bahasa aslinya tetelestai, sudah selesai. Lalu dia menyerahkan nyawanya terus meninggal. Itu artinya telah diselesaikan sepenuhnya, telah dibayar lunas. Dengan demikian Yohanes 3 ayat 16 dan Yohanes 19 ayat 30 membentuk satu kesatuan. Kalau tadi yang awal tadi otos, dengan cara inilah. Jadi dengan cara apa? Allah mengasihi dunia, Allah menebus. Dengan cara inilah Ia menyerahkan anaknya, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan boleh hidup. Apakah sudah selesai? Tetelestai, sudah selesai. Artinya Injil bukan hanya mengatakan bahwa Allah telah mengasihi kita, tapi juga menunjukkan kasih-Nya itu sempurna sampai selesai. Amin. Kita panggil imam musik. Kita akan nyanyikan lagu Kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku
Allah juga yang adalah Maha Adil. Bagaimana keadilan itu bertemu dengan kasih itu? Yaitu dalam Dia menggantikan kita menanggung hukuman atas dosa-dosa. Dengan cara inilah Allah mengasihi dunia. Dengan menyerahkan anaknya itu sehingga setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Kalau kita baca dengan urutan yang benar dan arti yang benar, ini bukan sekedar menunjukkan bagaimana besarnya kasih Allah pada kita. Inilah caranya. Bahkan inilah satu-satunya cara Allah mengasihi dunia. Mau tidak mau harus mati, mau tidak mau harus dihukum, harus menanggung hukuman kita. Tidak ada cara lain. Mungkin dia pakai cara lain, tapi inilah caranya. Inilah caranya. Sampai mana? Tetelestai. Sudah selesai. Sampai benar-benar selesai. Sampai benar-benar selesai, tuntas. Itulah yang dilakukannya. Bapak Ibu, kita mau kasih yang begitu sempurna. Apa yang sudah kita berikan pada Bapa? Maukah kita benar-benar arah hidup kita menuju pada Allah? Fokus hidup kita menuju pada Allah. Kita memang bisa hidup sempurna, tapi tanpa Allah itu bukan sempurna namanya. Kita bisa sukses, keluarga kita baik, ekonomi kita baik, jabatan kita bagus. Pertanyaan, apakah kita benar-benar masih membutuhkan Allah? Renungkan. Apakah Anda masih butuh Allah? Bapak Ibu, bila saat ini Tuhan berbicara pada kita masing-masing pribadi, membukakan hati kita bahwa ya Tuhan, aku butuh Engkau, aku butuh Engkau, aku butuh, ampuni aku Tuhan. Saat ini aku melupakan Engkau. Aku belajar, aku sudah percaya pada kekuatanku sendiri, pada hartaku, pada jabatanmu. Ampuni aku Tuhan. Bila ada yang ambil keputusan untuk itu, taruh tangan kananmu di dadamu saat ini. Dan kalau ya Tuhan, anak-anakmu Tuhan, mereka mungkin secara moral benar, keluarganya baik, pelayanannya baik, tapi kadang kami lupa Tuhan. Mata kami tidak lagi terpusat padamu. Itulah salah sasaran, kemartan. Itulah salah sasaran. Kami minta ampun Tuhan. Kami berjanji di dalam nama ini. Saat ini hidupku tertuju padamu lagi. Hidup tertuju padamu lagi. Semua hidupku hanya untuk melayani. Makasih Tuhan. Jamah anak-anakmu yang tumpang dari dadanya masing-masing Tuhan. Jamah anakmu, peluk Tuhan, peluk Tuhan, peluk Tuhan, peluk Tuhan. Sehingga hidupnya diubahkan. Hidupnya diubahkan. Karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki.
firman-Nya. Tuhan berkati dalam pekerjaan dan pelayanannya. Amin. Baiklah Bapak Ibu semuanya, kita akan mendengarkan pengumuman dalam sepekan melalui multimedia. Shalom jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Untuk minggu ini kita belajar tentang kami segenap pekerja di tempat ini dan semua jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih untuk hamba-Nya atas firman Tuhan yang disambut. Berikut kami akan sampaikan pengumuman untuk seminggu ke depan. Berikut jadwal ibadah sepekan. Ibadah raya minggu diadakan 2 kali ibadah. Ibadah pertama pukul 9 pagi dan ibadah kedua pukul 11 siang. Setiap ibadah disertai dengan ibadah sekolah minggu. Ibadah full diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Ibadah lebih diadakan sekali dalam sebulan pada hari Sabtu pukul 4 sore di tempat ini. Menara doa setiap hari Senin sampai Sabtu di tempat ini dan terbuka bagi semua jemaat Tuhan. Badminton PBI Sport diadakan setiap hari Kamis pukul 8 malam, bertempat di Gor Metland Cibitung. Bagi yang menabur untuk persembahan dan persepuluhan, Bapak Ibu bisa mengirimkan lewat e-wallet atau e-banking ke rekening gereja dengan nomor 5222443661 atas nama GBI FGC. Demikian pengumuman dalam sepekan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Saya rindu untuk mengundang apakah ada yang baru pertama kali beribadah di FGC, cukup melambaikan tangannya Bapak Ibu. Haleluya. Silakan, selamat datang Bapak. Tuhan. Saya undang Bapak Ibu semua, kita akan mengakhiri ibadah ini. Kami mengucap syukur ya Bapak, kalau siang hari ini Tuhan Engkau sudah memberkati kami Tuhan, ibadah pertama dan ibadah kedua. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau teramat baik bagi setiap kami Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu ya Bapak, yang Tuhan sudah sampaikan melalui hamba-Mu Pak Yosua Hendro. Terima kasih Tuhan, Engkau ingatkan kami kembali ya Bapak.
Terima kasih buat pengorbananmu di kayu salib Bapa. Kami sudah ditebus Bapa dengan darahmu yang mahal. Kami telah dibebaskan ya Bapa. Kami sudah diberkati oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bila firman-Mu termeterai dalam setiap kehidupan kami, terus kami bertumbuh Tuhan, berakar dan berbuah di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau berkati hamba-Mu Bapak Yosua Hendro yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan Yesus, biarlah Engkau pakai lebih lagi hamba-Mu ya Bapa, untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Engkau berkati lebih lagi Bapa, berkati di dalam pelayanannya, berkati di dalam pekerjaannya, berkati istri, anak-anaknya, keluarganya ya Bapa. Terus Engkau pakai lebih lagi hikmat pengurapannya daripada Tuhan, terus mengalir melimpah atas hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa ya Bapak buat gembala pembina kami, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo, bersama istri, anak-anak dan serta pengembalaannya. Kami juga berdoa buat gembala rayon kami Pak Andi Markus, bersama istri, anak-anak dan serta pengembalaannya. Tuhan, Kau pakai hamba-Mu ini ya Bapak, nyatakan visi dan misi-Mu atas hamba-hamba-Mu. Bila melalui hamba-Mu kami boleh mengerti visi ke depannya Tuhan atas gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat gembala kami Bapak Indriatmo bersama istri Bapak. Tuhan, kami mohon kepadamu ya Bapak, bila pengurapan-Mu terus mengalir melimpah atas hamba-Mu Bapak, berkati hamba-Mu, kekuatan kesehatan boleh menjadi miliknya ya Bapak. Engkau juga berkati ibu gembala kami Tuhan, terus Engkau pakai boleh menjadi tiang doa atas hamba-Mu Bapak. Berkati ketika putra-putrinya Tuhan, baik di dalam pekerjaannya, masa depannya ya Tuhan, pendidikannya yang terbaik Tuhan sudah berikan bagi mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan. Berkati worship leader, berkati singer, berkati imam-imam musik ya Bapak. Berkati kami semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan. Engkau sempurnakan setiap pelayanan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu, berkati jemaat-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberkati setiap kami berlimpah-limpah ya Bapak. Kami juga bawa bangsa kami kepadamu ya Bapak. Presiden kami, wakil presiden, gubernur kami Jawa Barat ya Bapak, aparat tinggi negara sampai tingkat RT RW. Kami serahkan kepadamu Bapak. Turunlah damai sejahtera-Mu atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bawa persembahan kami kepadamu. Sucikan, kuduskan persembahan kami. Bila melalui persembahan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi, berkati kami semua. Berkati tangan-tangan yang mengelolanya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami percaya Bapak, keuangan gereja kami mendapatkan kelimpahan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau pulang, kami siap menerima berkat-Mu oleh hamba-Mu. Dan kami mau berdoa sebagaimana doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam cobaan, tapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Engkau adalah biji mata Tuhan. Kasih Allah ada padamu. Bahkan Engkau sudah ditebus dengan darah yang mahal, darah yang luar biasa, itu darah Tuhan Yesus sendiri. Kembalilah ke dalam kenyataan hidupmu sehari-hari. Taatilah firman Tuhan. Nyatakanlah kasih dan keselamatan Tuhan Yesus untuk semua orang. Dan untuk itulah engkau menerima berkat. Angkat kedua tangan dan aminkan setiap perkataan berkat ini. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati suami, istri, anak-anak, cucu-cucumu. Tuhan memberkati rumah tanggamu dan finansialmu. Tuhan memberkati sekolah dan studimu. Tuhan memberkati setiap pekerjaan dan usahamu. Apapun yang kau rencanakan, apapun yang kau perbuat, Tuhan membuat semuanya berhasil. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kehidupanmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan sudah diberkati Tuhan Yesus katakan amin.